hatimu. Ayo teteh. Terbakar hatimu. Ayo teteh. Efek cinta. Berhati berhayat dan berhati. Kita akan membahas tentang perbedaan karya tulis. Sesungguhnya kemarin dari pelajaran bahasa Indonesia, jenis-jenis karya tulis kelas 9 ya, kelas 9. Jadi sesungguhnya iya kemarin mari kita lihat lagi. Ada yang berbicara ya, kita lihat. Tidak. Karya tulis argumentasi adalah wacana yang mengemukakan alasan. Ya, mungkin biasanya dalam hal argumentatif ini di esai masuk ke kelas opini. Opini kan LTB kan ya, karya tulis yang terfokus kepada isi untuk meyakinkan pembaca tentang tema yang kita bahas, alasan yang kita kemukakan seperti apa. Itu argumentasi. Masuk ke kelas opini dalam artikel. Contoh dan bukti yang kuat dan contoh alasan, menggunakan alasan, contoh dan bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga orang akan terpengaruh dan memberikan pendapat, gagasan, sikap dan keyakinan kita. Akhirnya dia akan berbuat sesuai dengan kita. Dikutip dari Kasupardi, buku terbit tahun 2010 halaman 37. Ini argumentatif. Nah, ini contoh. Ketika berbicara mengenai tulisan yang berbentuk argumentasi, ada suatu yang penting yang disebut penalaran, reasoning. Nalar itu membutuhkan ilmu logika. Jadi membuat opini, karya ulasan yang kemarin ya, yang kita singgung tentang induktif itu memang harus dimasukkan. Pola pikir umum atau pola pikir khusus itu kan bagian dari reasoning, bagian logika berpikir. Harus kita masukkan ke karya itu. Jalan pikiran. Ini dari Boris Kraft itu nama lengkapnya. Banyak tulisan dari bahasa Indonesia, langsung kamu susah bahasa Indonesia, pengarangnya diantaranya dalam karya tulis argumentasi punya struktur. Ada strukturnya. Pertama, inferensi dan implikasi. Ini ada artinya sudah. Suatu proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui. Inferensi adalah konklusi logis, kesimpulan ya, atau implikasi akibat ya. Implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Ini pengertian implikasi. Jadi konklusi atau akibat dari sebab yang kita bahas. Bagaimana akibatnya ini? Ini struktur pertama dalam karya tulis yang berbentuk argumentasi, inferensi dan implikasi. Jadi dari fakta. Ini harus fakta memang. Jangan data, walaupun memang di susunan skripsi ini semester 8 rekan-rekan yang sudah membahas skripsi butuh data sebagai pendukung dari penelitian kita. Tapi dalam karya tulis yang lebih singkat, data itu harus diolah lagi, harus jadi fakta. Karena fakta ya kan pengertiannya data yang sudah benar-benar valid. Banyak data kan sumber ya. Banyak sumber, tapi terseleksi. Sumber yang terseleksi itulah yang kemudian kita sebut fakta. Jadi betul-betul sahih dalam pengertian, mungkin dalam pengertian penelitian hadis, valid betul. Ini fakta. Kemudian yang ketiga, proposisi.
istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi arti kalimat yang memang lengkap dari subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya. Terus hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, tidak disangsikan, bukan disangsikan, tapi pada kalimat terputus, tidak disangsikan atau tidak disangkal. Artinya tak ada penyangkalan terhadap data yang berupa fakta yang kita susun menjadi opini. Orang itu pas yakin ini memang pas apa yang disampaikan oleh penulisnya. Misalkan kajian tentang tembakau yang kalian tulis dan sudah selesai kan ya, tentang tembakau Madura. Jadi data-data yang kamu wawancarai dari orang tua kamu atau dari tokoh yang berkutat dengan tembakau aja ya, memang profesinya di bidang tembakau, itu harus terseleksi betul. Tidak harus atau tidak sembrono kita mengambil orang, tapi orang itu bukan ahli tentang masalah tembakau. Itu nanti data yang kita susun kalau menemukan orang yang memang bukan ahlinya masalah pertembakauan diragukan. Ada betul-betul asumsi lagi, anggapan, ya demi fakta yang sesungguhnya. Gitu. Jadi disangsikan. Jadi harus pertama inferensi, kemudian harus implikasi dan proposisi. Ini struktur dalam argumentasi. Contoh paragraf argumentasi. Ini saya kutip dari Ibnu.net. Bisa bacakan ya. Tiap insan harus senantiasa memupuk dan mengembangkan jiwa kepahlawanan. Karena dengan jiwa kepahlawanan, kemajuan di suatu negara akan dapat berjalan dengan baik. Jiwa kepahlawanan dapat dikembangkan menjadi nilai dan sifat kepribadian yang luhur, bertanggung jawab, memiliki dedikasi dan kecintaan terhadap sesama. Sifat-sifat tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan negara dalam segala bidang. Salah satunya adalah membangkitkan kepedulian kepada pahlawan modern. Ya, bukan pahlawan yang sudah meninggal maksudnya. Pahlawan modern yakni ya guru, karena guru kadang disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Bisa melalui untayan puisi guru yang istimewa. Sekarang yang berbentuk deskriptif atau deskripsi. Pengertiannya ya, paragraf atau alinea yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Namanya description. Deskripsi kan penggambaran ya. Menggambarkan. Loh, apa kaitannya dengan yang pertama? Sebenarnya kalimat yang pertama adalah yang berbentuk argumentasi itu di dalamnya bisa deskriptif tatkala penggambaran tentang fakta itu lebih terperinci. Nanti artinya membunuh bagian dari kalimat argumentatif. Cuma kadang dibedakan dalam pembahasan pelajaran kita dalam bahasa Indonesia tatkala atau menelaah tentang macam-macam paragraf. Dibedakan dan berempat hanya ayat. Sesungguhnya ini masuk ke bagian yang pertama. Tatkala tadi itu diberikan lagi atau diungkap lagi anak kalimat yang menggambarkan sesuatu tentang guru dengan jelas, lebih detail lagi digambarkan. Maka di situ ada muatan ini. Coba kemudian di sini dibedakan dengan yang tadi karena memang ada paragraf yang menggambarkan saja. Penggambarannya itu jelas. Guru digambarkan seperti apa, bagaimana peranannya dan fungsinya seperti apa. Terus kemudian dibedah juga tentang mengenai apa ya?
ke jasa-jasa yang rendah. Misalkan di samping mengajar, mereka juga ternyata menjadi penyuluh lapangan masyarakat, penyuluh agama, khotib di kumbangan. Kan itu kan termasuk bagian dari kebutuhan yang kadang tak muncul. Jadi munculkan, yang muncul itu pun masalah buruk di benak kita ya, ke formalismenya. Apa? Di absen, RPP, silabus. Tadi penggambarannya kita perhatikan. Paragraf di deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, seakan-akan melihat ya, walaupun tidak tergambar secara audiovisual. Apa sebenarnya ya? Mendengar, membaca atau merasakan hal yang dideskripsikan. Arya sebenarnya bukan nengken cerita atau nengken. Cirinya, kalau tadi benar-benar saya argumentatif, telok ya. Sekarang yang deskripsi, hal yang menyentuh panca indera, penglihatan, pendengaran, atau dijelaskan secara terperinci. Jadi ciri pertama, penjelasan secara terperinci terkait dengan masalah panca indera kita. Di gambaran tentang bagaimana peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November itu diperlihatkan seakan-akan memang para pembaca itu merasakan pedih pahitnya pertempuran. Makanya ini novel kadang novel sebagus karena pembacanya sampai menangis. Padahal tak harus film aja. Saya lebih tertarik membaca ayat-ayat cinta dalam bentuk buku ketimbang di film. Karena ternyata film itu ya tak sesuai 100% pada benih yang ada di buku. Dan penjiwaannya fokusan di buku. Itu dulu tahun 2004 saya cetak pertama. Karena saya punya bukunya, filmnya kan bukuan. Terus kedua adalah penyajian urutan buah atau penggambaran atau pelukisan berupa perincian disusun secara beruntun, berurutan atau priorisasi secara kronologis ya. Ya, ini yang kau gelap memang pas dengan sejarah aja. Terus kemudian mungkin dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang dan sebagainya. Ada urutan-urutan peristiwa terkait dengan tema yang dibahas. Bisa saja cerita novel kan, masa lalu berarti alur ceritanya mundur kan ya, bisa seperti itu. Atau di film bisa menggambarkan masa kanak-kanak padahal film itu memulai masa remaja. Agar penonton itu tak penasaran dengan apa kehidupan Fahri misalkan, digambarkan paling awal. Bisa seperti itu. Tapi tetap kembali kepada cerita intinya ke remaja sampai kuliah, terus sampai berkeluarga. Itu. Terus ciri yang ketiga, dalam penggambaran benda atau manusia didapat dengan mengamati bentuk, warna, dan keadaan objek secara detail atau terperinci menurut penangkapan si penulis, menurut daya tangkap si penulis atau gambaran yang dikemukakan si penulisnya itu sendiri. Itu ada 3 cirinya. Contohnya ini Pulau Komodo yang terletak di dekat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian dunia karena di sana ini biru. Bisa ya? Di sana terdapat hewan langka. Ya Komodo. Terdapat hewan langka Komodo. Pulau ini bisa dikunjungi kurang lebih 1-2 jam dari pelabuhan terdekat. Pelabuhan di Pulau Flores. Populasi komodo di pulau ini mencapai 1.300 ekor. Spasi harusnya
pada tahun yang diteliti 2009. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Pulau yang luasnya 390 km persegi telah diumumkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Itu sudah masuk ke situs dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Ini dijelaskan, digambarkan. Komodonya juga diperjelas. Pulaunya dari terdekat diperjelas juga. Bisa dilewati dari pulau di pelabuhan terdekat. Dijelaskan jumlah dari komodonya. Lebih detail tuh penggambarannya. Ini salah satu contohnya dari deskripsi. Kemudian yang ketiga, naratif adalah suatu bentuk pengembangan paragraf berada pada sebuah karangan ataupun karya tulis yang di dalamnya akan menjelaskan tentang rangkaian peristiwa secara runtun atau runut ya, dari waktu ke waktu, mulai dari awal, tengah hingga akhir. Ini kutipan dari www.rumos.co.id. Pengertian ini suatu bentuk pengembangan paragraf. Jadi secara kronologis yang hampir sama dengan yang tadi yang deskripsi. Jadi waktu diruntut sehingga pembacanya itu memahami betul perkembangan tahap demi tahap dari tema yang ada, sejarah yang ada. Ciri-cirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terkesan lebih cenderung memunculkan unsur-unsur apa ini? Sebuah perbuatan dan juga sebuah tindakan. Biasanya perbuatan yang ada dalam sejarah itu misalkan adalah perbuatan para tokoh atau pelakunya. Kedua, terangkai dalam suatu urutan waktu yang jelas. Jadi tahun bahkan tanggalnya, bahkan tanggal, bulan itu jelas sekali ditampilkan oleh seorang penulis. Kemudian yang ketiga, kebanyakan lebih mengarah kepada sebuah jawaban tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi untuk mengungkap peristiwa. Kebanyakan lebih bercerita mengenai pengalaman seorang penulis. Ya tak semuanya, kebanyakan juga dia tak menceritakan tentang biografi ya, biografi tokoh atau biografi seorang penulis. Terdapat banyak konflik, terdapat banyaknya sebuah konflik. Ya, harusnya dihilangkan. Terdapat banyak konflik, sebuah tak bisa karena sebuah dan banyak ataukah sebuah dan banyak. Ada saya baca lewat memang sambil dibahas walaupun sambil diedit waktu merencanakan kok kalimat-kalimat yang saya tampilkan sambil diberitahukan kepada kalian mana yang harus diperbaiki. Jadi terdapat banyaknya sebuah itu lewat. Terdapat banyak konflik masalahnya memang sebuah konflik tapi disampaikan pas tak akor dalam pola pikir membuat kalimat seperti ini. Kebanyakan lebih berupa suatu hal yang nyata, non fiksi ya peristiwa sejarah kan bukan non fiksi, nyata. Namun terkadang bisa saja berupa fiksi atau gabungan di antara keduanya. Makanya jangan heran akhir-akhir ini banyak novel sejarah, bukan sejarah sebenarnya tapi bukan sastra, tapi terbangun dari unsur-unsur sejarah. Banyak itu. Misalkan novel Sang Kiai ya, novel Sang Pencerah, kemudian novel apa lagi, banyak sekali yang ditulis Aku Irawan. Pernah baca Aku Irawan? Pernah dengar
sastrawan Agung Irawan. Nah, inilah yang pertama. Setelah pernah ya coba Agung Irawan itu memang lebih konsentrasi kepada penulisan biografi, novel yang menceritakan tentang petang Lopo. Novel tadi, tapi berangkat dari fakta. Artinya apa? Artinya dialog-dialog yang dibangun benih dialognya Kiai Hasyim Asy'ari. Kayak imajinasi itu ya. Kayak tahun, bulan, atau peristiwanya umpamanya penyusunan dari naskah Luhur Jihad Luhur Jihad. Fatwa beliau pada tanggal 22 Oktober apa ya? Seperti revolusi jihad apa? Hah? Iya, hari Sabtu masih peringatan bunda. Lama itu udah fatwa apa namanya? Fatwa tentang perang di Surabaya itu 22 Oktober aja. Itu membuat misalkan sang pencerah Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah dibakar musolanya oleh masyarakat Jogja. Itu memang dibakar peristiwanya itu, tanggal itu dialognya itu imajinasi. Dunia Mas Kiai Dahlan berbicara mengenai itu perpaduan antara fakta dan non fakta, antara fiksi dan non fiksi. Memiliki suatu nilai estetika ya tentang sastra aja, estetika keindahan ya gitu. Ini satu narasi informatif atau narasi yang hanya berisi tentang atau bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu peristiwa atau suatu hal di mana berguna untuk memperluas, memperbanyak atau menambah pengetahuan orang lain. Ya, informasi tentang pertempuran November di Surabaya umpamanya dinarasikan itu bentuknya informatif. Kemudian yang kedua, narasi ekspositoris ya. Narasi ekspositoris adalah narasi suatu serangkaian juga salah. Langsung saja suatu serangkaian narasi di mana penceritaan atau menceritakan tentang kisah seseorang dengan sangat informatif sehingga membaca bisa dengan mudah dan jelas memahami apa yang dibahas atau diceritakan. Artinya ekspositoris itu kelanjutan dari informatif pertama. Kalau yang pertama hanya sekedar memberikan informasi saja. Tatkala dikaji informasi lebih mendalam, maka masuk ke bagian kedua, Mas. Expo. Makna dari ekspositoris itu menceritakan informasi secara lebih detail, lebih jelas, lebih mendalam lagi istilahnya ya. Narasi ekspositoris juga diberi keindahan atau eksposisi atau penulisan dalam hal yang singkat, padat, jelas, akurat atau logis yang berlaku juga di dalam penulisan narasi ekspositoris berisi tentang suatu informasi yang bisa singkat, padat, jelas, akurat, sugestif ya. Itu bagian dari ekspositoris, mempengaruhi kita di sugestinya dalam kalimat ini betul-betul mengenai perasaan kita sehingga kita merasa terlibat atau menjiwai dari kita itu, dari narasi itu. Narasi artistik adalah sebuah karangan dari bagian narasi itu yang memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu amanah tersembunyi yang diketahui oleh penulis, di mana akan ditujukan kepada pembaca atau pendengarnya sehingga pembaca itu memiliki kesan tampak seolah-olah melihat dengan nyata terhadap peristiwa yang dibahas, merasa betul-betul terlibat di dalamnya.
narasi artistik. Narasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu amanah. Kalau dari segi bahasanya bukan amanah ini ya, tapi keindahannya artistik, hampir sama dengan estetik. Narasi yang keempat sugestif. Tadi bagian yang ketiga ini sugestif. Contoh-contoh tulisan narasi. Misalkan kisah perjuangan Insinyur Soekarno dalam bentuk narasi ekspositoris. Contohnya, Insinyur Soekarno menetapkan sebuah Partai Nasional Indonesia (PNI), tepatnya atau mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Jangan dibaca 1927, tapi lengkap dibacanya 1927. Yang bertujuan agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kenyataannya pada tanggal 29 Desember sampai tanggal 31 Desember 1931, Insinyur Soekarno malah dimasukkan dalam sebuah penjara yang diberi nama Sukamiskin. Penjara yang beliau sekap itu ada di Jawa Barat, di Bandung. Itu kisah perjuangan Soekarno, narasi dalam bentuk ekspositoris. Insinyur Soekarno dibebaskan dan kemudian beliau bergabung dengan sebuah partai atau Partindo. Namun untuk kedua kalinya beliau ditangkap dan dibuang ke wilayah ND, Flores, ditangkap oleh Belanda tahun 1938. Soekarno dipindahkan lagi ke daerah Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini beliau dapat jodoh yang istrinya Fatmawati, orang Bengkulu, Ibu Fatma yang menjadi sang saka merah putih itu. Setelah melewati perjuangan yang begitu panjang dan sulit, akhirnya Insinyur Soekarno bersama dengan Bung Hatta memproklamasikan sebuah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 sampai sekarang merdeka. Di sini banyak kalimat lewat sebuah dalam satu paragraf sampai ada 4 kali sebuah. Tidak hapus ya. Ada sebuah di sini, ada sebuah di sini. Banyak kalimat yang lewat. Maju. Dalam bentuk artistik. Contohnya di sini. Ada tinggal dibaca saja. Yang lewat-lewat nanti tinggal kadang-kadang kalian mau mendiskusikan materi ini. Dalam bentuk sugestif, ini contoh paragrafnya. Hari ulang tahun Sonia. Terakhir, eksposisi. Ini terakhir sudah. Ini menurut Aceh Hassani, dikutip dari bukunya tahun 2005 halaman 30. Dalam buku Ikhwal menulis mendefinisikan bahwa eksposisi merupakan bentuk tulisan yang sering digunakan dalam menyampaikan uraian ilmiah dan tidak berusaha mempengaruhi pendapat pembaca. Ya, bukan argumentatif maksudnya. Posisi tetap ilmiah, tapi dibiarkan pembaca menafsirkan keilmiahan yang kita tulis. Keilmiahannya tidak sejauh argumentasi. Argumentasi memang ingin meyakinkan pembaca terhadap opini yang kita kembangkan, sehingga pembaca itu betul-betul mengiyakan. Oh iya betul, ya Allah. Tapi mau eksposisi dibiarkan menambah. Biar saya hanya mengemukakan apa yang terjadi, biar pembaca yang melihat atau menafsirkan atau mengambil kesimpulan. Ini adalah saya eksposisi ya. Ciri-cirinya 1. Penjelasannya bersifat informatif, ini generasi cetak. 2. Pembahasannya tentang atau masalah yang objektif, ini ke argumentasi. Objektif sesuai dengan objek atau fakta yang ada. 3. Penjelasannya disertakan dengan bukti-bukti yang konkret nyata.
tidak mengada-ada. Ini penjelasan dari opini atau argumentatif. Pembahasannya bersifat logis, sama dengan yang tadi argumentasi. Contoh, nah ini kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah atau madrasah. Ini contoh pengembangan paragraf argumentasi eksposisi. Tentunya sama kok dengan yang argumentasi itu. Cuma mungkin eksposisi itu pada dengan narasi informatif, lebih demam istilahnya. Ya, kita sebut dengan argumentasi sama saja karena ada alasan-alasan mengapa mengadakan ekstrakurikuler, yaitu alasannya untuk menumbuhkan minat bakat daripada siswa yang ada. Ini kaitannya. Bahwa ini kaitannya paragraf 1, 2, dan 3. Strukturnya berikut terdapat beberapa struktur karangan eksposisi. Tesis, tapi bukan tesis pengertian S2 ya. Bukaan yang diisi sudut pandang penulis, atau tesis ini bisa kita artikan pendahuluan karya tulis. Argumentatif, jelas lah, sama tadi. Penegasan ulang atau bagian dari karangan eksposisi, menegaskan tentang pentingnya apa yang kita bahas atau tema yang kita ingin tulis di penegasan ulang. Tapi jangan terlalu dalam paragraf penegasan ulang ini, karena nanti bisa membosankan pembaca. Karena pembaca kadang tidak perlu ditegaskan lagi, lebih paham kadang dari kita yang menulis. Modelnya untuk yang ketiga, ini penegasan ulang dalam kalimat eksposisi. Kita jangan gunakan lah, atau kalau perlu jangan terlalu banyak mengandung penegasan ulang. Penegasan ulang itu biasanya dengan konjungsi ini area. Kesimpulan hakikatnya itu penegasan ulang, atau karena itu, atau bisa kayak lebih kalimat konjungsinya itu lebih kita sebagai apanya itu mendingan dalam membuat penegasan atau kalimat penegasan itu mendingan kita menggunakan kata pun sebagai penegas atau sebagai apa namanya kot itu apa namanya taukid sebagai taukid nanti pun ngakui pun itu penegasan dalam tempat. Oleh karena itu lebih apa ya, terprosok nanti kita pengulangan walaupun itu fokus ingin menegaskan apa yang ingin kita paparkan kepada pembaca. Untuk pembahasan yang kelima, pertemuan yang kelima, di pembahasan yang keempat kayaknya ya. Pertemuan kelima di pembahasan yang keempat tentang ilmu kepenulisan. Ada bagian dari ilmu kepenulisan, bagian dari prasa, kausa, kalimat, kalimat bertingkat dan sebagainya, induksi, deduksi dan sebagainya. Ini kita jangan terjebak kepada pembedaan yang ada, bingung nanti. Kita kan benih ingin belajar bahasa dan sastra atau ingin menjadi ahli bahasa kan enggak? Kita bertujuan ingin bisa menulis. Maka hemat saya ya sebagai pendamping kalian itu adalah tulislah baiklah, jangan pikir apa tadi argumentasi. Cuma jelasnya bisa dipadukan ke semuanya. Jadi dalam 5.000 karakter tulisan, di dalamnya bisa terdiri dari karya tulis argumentasi, atau karya tulis yang ini eksposisi, atau karya tulis narasi, atau deskripsi, penggambaran. Boleh nggak jadi ya? Jangan rigid. Mun pas rigid kita hanya tak sesuai dengan metodologi penulisan yang saya baca dan yang disampaikan Pak Muli umpama ya, maka tak terhenti nulis karena kita tersandra oleh teori penulisan. Nah, ini hanya melengkap saja untuk
disampaikan, kita disampaikan menggunakan sudah pengalaman karena mereka yang korol mati ya, karena mereka sudah belajar bertahun-tahun tentang bagaimana menulis yang efektif dan baik. Cuma karena memang harus runtun ya dari struktur awal membuat kalimat, klausa, prasa, terus kemudian jenis-jenis karangan, maka harus saya sampaikan di dalam pertemuan yang bukan terakhir ya, bukan terakhir. Cuma mungkin sebagaimana saya singgung tadi, untuk kedepannya kita lebih fokus kepada kegiatan yang lebih ke aplikasinya, aplikatif istilahnya, yang kamu sudah tulis. Apa itu? Himpunan opini itu sudah aplikasi kita. Artinya mungkin ya, bisa saja minggu depan tak usah kok umpamanya. Ini saya depan tak usah kok. Kita akan mendiskusikan tentang masalah karya tulis opini yang dipandu oleh ketua FLP-nya mengkritisi kembali apa yang belum sempat saya lihat dari setoran kemarin dalam bentuk karya kan. Kalian kan menyetorkan karya bukan karya file tapi karya kertas itu kan belum semuanya itu bisa diskusikan mungkin. Nah, ada hal yang perlu dikonsultasikan di hari-hari tertentu boleh. Saya menganggap kalian itu bisa berjalan sendiri dalam dunia penulisan, lebih-lebih dalam karya tulis esai atau opini. Maka yang mungkin ya kita harap lagi ada melalui saya tetap kita lanjutkan, tapi kita bahas lebih lanjut tentang karya tulis kalian yang dikumpulkan, misalkan ya apa-apa yang dikumpulkan kalian sudah berupa teks buku itu nanti kelemahannya apa mungkin di slide. Mendingan kalian ikut tim pengumpulnya nempel dulu, kemudian selesai beberapa halaman kan disatukan boleh nanti ya. Setelah saya bagi 4 bab umpamanya, saya berikan ke ketua FLP-nya atau penanggung jawab kegiatan itu. Dari penanggung jawab itu mungkin dibedah di sana. Jadi bagian selesai itu pemudahan karya yang terhimpun umpamanya aja dia ya. Ya. Karena saya himbau juga kalau di Radar itu sudah banyak yang menulis resensi ya, banyak opini juga, mendingan juga ke cerpen tiap Selasanya itu. Cerpen kan yang Radar itu tiap Selasa ada rubrik cerpen di Radar Madura. Ini kan itu serbu atau materi sastra yang lainnya seperti puisi kan, materi FLP kan puisi ya boleh ya. Iya FLP itu serbu ya, puisi itu terlalu monoton. Artinya monoton itu banyak itu lesbian ya, tapi utara banyak sekali yang utara ya. Pas Agus Widi sekali Kiburuan itu muncul, Agus Widi itu pondok pesantren Pak Odong ya, itu sering FLP katanya jalan untuk puisi karena pernah ngirim kan tapi ya. Pernah ngirim tapi kurang intensif mungkin, kurang intensif, kurang banyak sekali. Opini ya, opini kan 1-2 lagi. Ayo, opininya lagi kita. Ya meliling kok ya mau mana untuk emailnya majalah Aurora kita masalah. Nah terakhir karena majalah Aurora ini terbitnya sekitar November akhir atau awal Desember, bukan terbitnya aja tapi terakhir pengumpulan data harus direkam di November lah. 2 bulan ya. Mohon untuk opininya dari FLP Setomboi. Yang penting yang rubrik SA opininya majalah Aurora itu ada terangnya sekretaris FLP atau ketua FLP atau apalah yang ketua FLP. Temanya kan bisa dilacak temanya adik-adik itu. Temanya kota pahlawanan. Judulnya kena urgensi tokoh bangsa tentang pahlawanan. Ya umum gitu aja. Karena terbitnya umum ya, tak membahas fakta-fakta yang berkembang saat ini karena itu urusan majalah yang terbit mingguan. Monta itu umum, nekas basi. Makanya kebaik opini tentang yang hal umum